ya. Oke, tadi request-nya kita bahas materi ya, dan akhirnya kita bahas materi batuan ya, karena agak kesulitan di batuan. Ya, jadi mungkin kita coba akan bahas terkait dengan batuan. Oke, sebentar saya bukakan dulu materinya. Oke, mungkin sebentar sambil saya buka materi, sebentar saya lagi cari materinya. Kalau kita bicara batuan, batuan itu ada 3 ya. Jadi ada batuan beku, sedimen, metamorf. Mungkin saya yakin mungkin sebenarnya kalau dari pengertiannya Gayatri sudah cukup paham mungkin ya. Maksudnya sudah pernah tahu lah apa sih bedanya gitu ya antara batuan beku, sedimen, sama metamorf. Kalau batuan beku itu batuan yang terbentuk karena pembekuan magma ya. Itu kalau batuan beku, kalau kita bicara definisi itu gampang sih. Yang penting magma membeku, mengkristal itu jadi batuan beku. Nah, kalau batuan sedimen itu kan batuan yang terbentuk dari sedimentasi, dari asal katanya sedimen ya. Sedimen itu dari kata sedimen tasi ya. Sedimentasi itu mengendap ya, pengendapan. Jadi ada proses mengendap di situ. Kemudian metamorf ya, kalau batuan metamorf itu batuan yang terbentuk karena metamorfisme. Metamorfisme itu berarti perubahan ya. Jadi perubahan batuan gitu yang disebabkan karena 2 faktor utama, yaitu faktor temperatur sama tekanan. Nah, kira-kira 3 itu ya bedanya beku, sedimen, metamorf, dan semoga minimal seperti itu Gayatri udah bisa pahami ya bedanya 3 batuan itu. Nah, memang nanti batuan itu materi yang agak susah banget di geografi ya, karena banyak istilah yang agak asing-asing itu dan harus dihafal gitu dan dimengerti, nggak bisa sekedar dinalar, nggak kayak misalkan kayak geografi pembangunan atau geografi wilayah gitu yang kadang bisa dinalar. Nah, kalau di batuan memang agak harus ngapal gitu. Oke, itu ya 3 jenis batuan ya. Nah, mungkin sekarang kita akan coba ke batuan yang pertama dulu ya, batuan beku deh. Ya, batuan beku tadi kan batuan yang terbentuk karena pembekuan magma ya. Gayatri pernah dengar nama batuan seperti granit, riolit gitu-gitu? Pernah, Kak. Oke, mungkin pernah ya. Cuma memang agak susah ngapalinnya. Nah, kalau kita ngapalkan batuan ya, kalau kita ngapalkan batuan itu, saya buka papan tulis saja. Oke, sudah kelihatan papan tulisnya. Oke, saya akan coret-coret di sini. Nanti sebelum kita ke slide. Nah, batuan, kalau batuan beku ya, batuan beku termasuk sebenarnya bisa dihafal dengan enak karena teorinya baku gitu ya. Nah, mungkin saya coba akan ajarkan ngapalkan cara ngapalkan batuan beku ya secara lebih gampang. Nah, batuan beku kan tadi karena pembekuan magma. Kalau kita bicara magma, mungkin Gayatri sudah tahu nggak kalau magma itu kalau di lapisan-lapisan bumi masuk ke lapisan mana? Tempat di mana ada magma? Inti luar. Bumi. Oke, sebelum kita ke batuan bekunya ya. Jadi ada lapisan interior bumi yang di situ ada magma di situ banyak gitu. Secara umum ya, kan kita bumi itu punya inti, mantel, dan kerak ya. Inti, kemudian mantel itu yang paling luas ya, paling besar.
Sini ada kerak. Ini mantel ceritanya. Terus ini paling luar tuh kerak ya. Kerak bumi kan yang kita pijak ini. Kita pijak. Itu kalau secara garis besar ya. Kalau secara garis besar. Nah, kayak tadi pernah dengar astenosfer mungkin? Pernah, Kak. Ya, astenosfer. Oke, ya. Jadi yang saya maksud lapisan bumi, interior bumi yang di situ ada lapisan magma dalam jumlah banyak itu astenosfer. Ya, jadi coba kita kembali sedikit ya ke lapisan bumi ya, interior bumi. Nah ini ya, jadi ini kalau secara lebih detail lagi ya di dekat permukaan bumi, ini kan lapisan kerak bumi ya, ada kerak benua, ada kerak samudra kan ya, continental crust, oceanic crust gitu ya, lapisan terluar kerak. Kemudian setelah kerak itu ini litosfernya bumi. Sebenarnya kerak itu juga bagian dari litosfer ya. Jadi bagian yang lebih keras padat gitu ya. Terus kemudian di bagian bawah litosfer ini, nah di sini nih, ini astenosfer namanya ya. Astenosfer. Astenosfer itu tempat di mana di situ lapisannya berisi magma. Jadi di lapisan ini itu isinya magma semua nih. Jadi asal semua magma dari yang kita temui di permukaan bumi itu kita banyak temukan di lapisan ini. Nah itu magma. Magma itu jadi bahannya batuan beku. Jadi batuan beku ya dari pembekuan si magma itu. Nah ini kalau semisal litosfer kerak ini meleleh juga nanti jadi magma. Semua ini ya semua benda di kerak bumi, litosfer bumi kita itu kalau meleleh itu jadi magma nanti semuanya. Ya kira-kira gitu ya terkait dengan magma. Nah magma itu kan nanti ketika membeku jadi batuan beku ya. Nah mungkin kayak tadi sudah pernah tahu kalau magma itu bisa membeku di luar ya. Misalkan ini tadi magmanya keluar lewat aktivitas gunung api nih. Ada gunung api mengeluarkan magma. Kan magma kalau keluar dari gunung api kan disebut lava ya. Kemudian dia membeku di luar gitu ya, karena keluar dari gunung api. Nah, itu kita sebut lava. Nah, dia kan membeku jadi batuan beku. Jadi ada batuan beku yang terbentuknya di luar, maksudnya di atmosfer gitu, di atas permukaan bumi. Tapi ada juga batuan beku yang membekunya di dalam sini, di dalam kerak atau di dalam litosfer. Nah, itu nanti akan jadi pembagian batuan beku. Pernah dengar mungkin Gayatri ada batuan beku intrusif sama ekstrusif? Pernah, Kak. Oke, ya. Apa bedanya intrusif sama ekstrusif? Intrusif yang membeku di dalam, Betul. ekstrusif yang di luar, membeku di luar, terus ada juga yang membeku di bagian dike atau intermediate. Betul sekali, sip sekali. Nah ini Gayatri udah bisa nih, udah tahu nih, mantap. Ya, jadi kita coba lihat ya, kalau kita lihat tempat terbentuknya, itu kita punya batuan. Ya, kalau lihat dari tempat terbentuknya, tadi ada batuan beku yang terbentuknya di bagian dalam kerak bumi ya, itu kita sebut batuan beku intrusif. Intrusif atau kita sebut batuan beku dalam. Kemudian ada yang membeku juga di luar ya, di luar atau kita sebut batuan beku ekstrusif. Jadi maksudnya di luar itu sama di dalam itu bedanya gini. Kalau di luar itu bukan di luar angkasa, bukan ya. Semua masih di bumi. Nah, kalau ekstrusif itu berarti di luar kerak ya. Berarti maksudnya di permukaan bumi atau di atmosfer. Kita sebut batuan beku luar atau ekstrusif. Nah, tadi ada batuan beku yang terbentuknya itu tadi Gayatri menyebut di intermediate ya. Sebenarnya maksudnya adalah di tengah-tengah sini ya, di antara intrusif sama ekstrusif. Itu kita sebut dengan batuan beku hipabisal. Jadi kalau di buku namanya macam-macam sih. Ada yang nyebut hipabisal, ada yang nyebut batuan beku korok.
atau ada yang nyebut batuan beku gang, atau tadi Gayatri nyebut intermediate ya, atau antara intermediate. Oke, nah ini kalau kita lihat berdasarkan tempat terbentuknya. Nah ini nanti coba saya akan bikinin tabel. Nanti di dalam tabel ini akan kita isi dengan nama-nama dari batuan beku itu. Nah, batuan beku juga kita, nah kalau ini tadi kalau intrusif nama lainnya batuan beku dalam, atau kita kadang sebutnya dengan batuan beku plutonik nama lainnya. Siapa tahu di buku nemu nama lain plutonik, nah itu sama aja. Kalau batuan beku luar, kita sebutnya dengan batuan beku vulkanik. Nah, itu kalau berdasarkan tempat terbentuknya. Oke, di sini ada bergabung lagi baru Nabila Dwi Amanda ya. Saya ucapkan selamat datang. Nabila, mungkin bisa dengar suara saya? Halo Nabila, apa bisa dengar? Oke, mungkin belum standby, nggak apa-apa. Oke, selamat datang Nabila ya. Kita hari ini belajar geologi di pagi ini. Oke, kita lanjut. Ya, ini pembagian batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya ya. Nah, batuan beku itu terkadang klasifikasinya nggak cuma berdasarkan tempat terbentuknya, tapi juga diklasifikasikan berdasarkan komposisi kimia. Yang ini Gayatri pernah dengar belum? Ada batuan beku seperti asam gitu, basa gitu. Pernah dengar Kak Oke. asam basa. Asam, basa itu apalagi kira-kira yang pernah dengar? Pertengahannya juga intermediate. Betul, betul. Ya, sip sekali ya, mantap. Ya, jadi kalau berdasarkan komposisi kimiawinya ada 4 nanti. Ada yang disebut batuan beku asam. Sama ultra basa. Betul. Ya, ada asam, ada juga sebenarnya basa. Nah, antara asam dan basa ini ada di tengah-tengah, intermediate. Ya, jadi kalau tadi kata intermediate itu sebenarnya bisa ke sini juga ke komposisi kimia intermediate atau ke sini ya. Ini tapi saya agak jarang sih dengar istilah intermediate untuk yang tempat terbentuknya. Jadi seringnya disebut IPA bisal atau antara gitu. Nah, tadi asam intermediate basa, satu lagi ultra basa atau sangat basa. Nah, apa sih bedanya? Apa sih yang bikin dia jadi asam, intermediate, basa, ultra basa? Mungkin Catherine pernah tahu? Atau Nabila, kalau saya tambah, boleh juga kalau mau jawab Nabila. Kalau basa biasanya terbentuk dari lava yang mengalir efusif. Kalau asam biasanya dari lava yang meledak eksplosif. Ya, oke. Sebenarnya itu betul, betul. Meskipun begini, oke, pelan-pelan ya, gini. Jadi kalau tadi kan kalau intrusif, ekstrusif, HIPAP, misalkan berdasarkan dia terbentuknya di mana lokasinya, tempatnya, di dalam kerak bumi kah, di luar permukaan bumi kah, gitu. Itu kalau tempat terbentuknya. Nah, kalau berdasarkan komposisi kimia itu kita membedakan dia asam atau basa itu. Jadi dari komposisi kimiawi itu ya penyusunnya, kimia penyusunnya gitu. Penyusunnya itu apa gitu. Nah, kalau di batuan beku kita membagi dia dari asam sampai ultra basa itu kita bagi berdasarkan kandungan silika. Kandungan silika. Jadi kalau silikanya makin banyak dia makin asam, kalau silikanya makin sedikit dia ultra basa. Nah, jadi kalau asam ya dia disebut asam kalau semisal silikanya itu jadi silika itu di sini SiO2 ya. Silikat itu dia lebih besar dari 66%.
Jadi kalau kandungan silikatnya lebih dari 66%, dia asam. Kalau intermediate itu silikanya dia antara 52% sampai 66%. Itu intermediate. Kalau basa itu silikatnya antara 45. Betul, ya ini udah tahu nih. 52. 92%, betul sekali. Mantap. Di Ultra basa di bawah 45. betul, kurang dari 45%. Nah, sip, ini udah tahu. Itu yang bedakan dia asam, basa, dan sebagainya. Nah, nanti kalau tadi kan kayak nyebut ya, kalau basa itu dari lava yang mengalir ya tadi, terus asam dari lava yang eksplosif. Nah, jadi kebetulan kalau erupsi gunung api gini. Jadi sebenarnya kalau ini kan komposisi kimiawi. Nah, jadi kalau semisal batuan beku itu asam, itu memang asal magmanya itu asam. Jadi batuan beku yang asam, magma yang asam membeku jadi batuan beku yang asam. Di sini magma yang basah, dia membentuk batuan beku yang basah juga. Nah, kalau batuan beku basah kan berarti dia berasal dari magma yang basah. Magma yang basah itu encer. Makanya kalau magma itu keluar lewat gunung api, jadi lava ya, itu karena magmanya encer, akhirnya jadi mengalir gitu. Jadi kalau magma itu kalau makin basah atau makin ultra basah, dia makin encer gitu. Jadi makanya dia ketika keluar dari gunung api dia mengalir. Itu nanti kalau gunung api tipe magmanya itu basah atau ultra basah, nanti gunung apinya bertipe apa? Yang magmanya mengalir. Tipe gunung apinya yang landai, perisai. Betul sekali, perisai atau silt volcano. Perisai karena dia magmanya cuma keluar ngalir, jadi tidak ada letusan ya, cuma keluar ngalir. Itu memang karena dia magmanya basah. Nah, nanti ketika dia membeku jadi batuan beku yang lebih basah gitu. Nah, kalau makin ke asam, magmanya makin kental. Maka kalau magma makin kental itu ntar kalau semisal ini gunung api ya, gunung api gitu, terus ini saluran magma gitu, kalau magmanya kental tuh dia bergeraknya lambat banget gitu. Karena kan dia kental gitu, susah bergerak. Ntar ketika dia mencapai sini ya magmanya, ntar dia membeku gitu. Akibatnya dia bakal nyumbat si gunung api. Ketika gunung api itu tersumbat, maka di sini ada akumulasi energi gitu. Karena mau keluar magmanya nggak bisa karena kesumbat di sini. Jadi dia terhambat gitu. Tapi lama-lama dia mengumpulkan energi, kemudian ini dia dorong ke atas. Lama-kelamaan sumbatnya kemudian lepas, kemudian meledak, gitu ya, eksplosif, gitu, meledak. Gitu. Nah, jadi memang kalau gunung api yang meletusnya itu besar, itu kebanyakan dia magmanya semakin asam. Jadi gitu maksudnya. Ya, tapi kalau kita bicara komposisi kimia ini ya, yang membedakan silikat. Nah, nanti kalau kita bicara batuan beku berdasarkan komposisi kimiawi, itu ada asam intermediate, basa, ultra basa ya. Nanti kita bedakan ini, itu bisa menggunakan satu cara, yaitu dengan melihat warna. Kenapa? Karena batuan beku itu kalau semisal dia asam sama basa itu warnanya beda. Ya, ini pernah tahu belum, kayak Tri? Kalau semakin basah dia semakin hitam. Betul banget. Betul sekali. Kalau asam dia warnanya lebih terang. Betul sekali. Nah, ini udah tahu, luar biasa. Saya mantap nih. Ya, jadi betul. Jadi kalau makin ke asam tuh dia makin terang ya, makin cerah, makin terang. Kalau makin basah dia makin gelap atau makin hitam. Ya, jadi kalau secara teori kalau batuan beku asam itu dia berwarna cerah. Terus kalau intermediate dia warnanya itu ya karena tengah-tengah ya. Tengah-tengah itu kalau teori itu ya abu-abu gitu ya. Abu-abu sampai ya abu-abu agak gelap. Abu-abu hitam lah gitu. Kalau basah dia gelap ya hitam gitu. Hitam.
hitam. Nah ini kalau makin ke basah kan tadi saya bilang makin gelap ya. Nah cuma kalau ultra basah, sangat basah itu dia warnanya hijau atau hijau gelap lah. Jadi kalau ultra basah dia malah agak hijau. Kalau basah dia gelap hitam. Sip ya. Jadi kita bisa bedakan batuan beku satu dengan batuan beku yang lain tuh kalau berdasarkan komposisi kimiawi itu dari warna ya. Ini kan jelas kalau makin ke asam, ini kalau asam bahasa Inggrisnya felsik ya. Bahasa Inggrisnya felsik, kalau bahasa itu mafik. Jadi kalau makin ke felsik dia makin terang, makin cerah nih. Warnanya makin warna-warna yang lebih cerah kayak putih atau warna-warna yang kuning terang, coklat terang atau pokoknya lebih terang ya. Kalau makin ke mafik dia makin makin gelap kelihatan. Nah, nanti kemudian kita akan isi ini tabel yang kosong ini dengan nama-nama batuan beku. Oke, saya isi pakai warna hijau. Jadi kalau misal saya kolom yang ini saya isi dengan nama granit. Granit. Nah ini berarti artinya batuan beku bernama granit itu dia komposisi kimiawinya asam, kemudian dia terbentuknya di dalam bumi atau intrusif. Ya. Jadi terbentuknya di dalam bumi atau intrusif. Granit. Nah ini kan saya isi dengan nama batuan beku ya. Terutama nama-nama yang agak familiar atau agak populer, terkenal, atau yang sering-sering keluar. Ada granit, ada di sini riolit, terus di sini ada diorit, andesit, di sini ada gabbro, ada basalt, di sini ada peridotit, ada dunit, ada piroksenit, oke, ya sementara segini dulu. Tapi nanti saya coba tambahkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan dari Gayatri? Enggak, Kak. Oke, mungkin coba silakan dicatat dulu. Saya izin sebentar ke toilet. Sambil nanti silakan coba habis ini Gayatri pikirkan ini yang tabel yang kosong di tengah ini nama batuannya apa? Mungkin boleh dicari nanti. Oke, mungkin 1 menit 2 menit ya. Saya izin sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Sudah ketemu kira-kira nama yang di tengah sini? Masih mute? Ya. Kalau yang itu nama-namanya udah, cuman masih nyari yang kalau ini itu asam, intermediate, basah. Oke, misalkan yang satu yang ketemu, udah ketemu belum? Salah satu mungkin, kalau yang di sini misalkan. Ya, jadi kalau misal di sini berarti kan dia batuan bukunya dia asam, tapi dia terbentuknya di antara di tengah-tengah. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau batuan beku HIPA pisau itu nama batuannya itu agak gampang kita hafalkan. Kenapa? Karena batuan beku HIPA pisau itu namanya ngambil dari yang intrusif sama ekstrusif, kemudian diberi tambahan kata porfir. Jadi di sini itu ada nama batuan beku granit porfir. Kemudian di sini ada riolit porfir. Ada diorit porfir. Terus ada andesit porfir. Ada gabro porfir. Jadi coba tinggal dikasih kata porfir. Jadi nanti kita akan coba bahas apa sih maksudnya porfir ya. Jadi ini porfir. Nah, untuk batuan beku yang IPA bisal dari asam ke basa itu namanya ini dikasih kata porfiri. Kecuali batuan beku yang ultra basa tapi IPA bisal ini cuma ada satu contohnya di dunia ini, itu kita sebut komatit. Oke, perkecualian. Jadi cuma satu contohnya komatit yang ultra basa IPA bisal. Nah, tadi kenapa porfir ya? Jadi kalau kita bicara batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya itu, nanti kita tahu kalau dia intrusif, apakah dia ekstrusif itu dari mana? Kita tahunya dari halus kasarnya. Jadi kalau batuan beku itu dia semakin intrusif, itu dia akan semakin kasar. Jadi kalau dia makin intrusif, dia akan makin kasar. Kalau makin ke ekstrusif, dia akan makin halus. Jadi kalau semakin kasar itu, berarti dia mineralnya makin besar-besar. Itu dia makin kasar. Kalau makin ke ekstrusif, dia akan makin halus. Mineralnya makin halus. Makin kecil ukurannya. Nah, itu dia akan makin ekstrusif, dia makin halus. Nah, kemudian kalau IPA pisau itu dia campuran-campuran gitu. Jadi campuran ada yang besar, ada yang kecil, halus-halus. Jadi campuran-campuran. Nah, kalau batuan beku yang intrusif itu, karena dia kasar, kita sebut teksturnya, kita sebut sebagai vanerik. Nama teksturnya, vanerik. Kalau yang ekstrusif, karena dia halus, kita sebut teksturnya alfanitik. Nah, kalau yang IPA pisau, karena teksturnya campuran, tekstur campuran kita sebut porfiritik.
Nah, ini alasan kenapa nama batuan bekunya disebut porfir-porfir. Itu karena teksturnya porfiritik. Jadi dia berukuran mineral itu campuran, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau dia vanerik, kalau dia intrusif, dia besar-besar semua, kasar. Kalau avanitik, dia halus, kecil-kecil semua. Berarti dia ekstrusif. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Enggak, Kak. Nah, khusus untuk batuan beku ultra basa yang ekstrusif, tidak ada. Jadi batuan beku ultra basa itu tidak bisa membeku di permukaan bumi. Nah, kira-kira kalau batuan beku, kira-kira segini sih ya, kira-kira menurut saya paling jauh gitu. Jarang lebih jauh dari ini, kalau bahkan sampai soal nasional pun juga nggak sampai lebih jauh dari ini gitu. Oke, ya. Itu ya untuk batuan beku. Sekarang kita coba ke batuan batuan beku ya, yaitu batuan sedimen. Tapi untuk batuan beku ada lagi yang ditanyakan mungkin dari Beatrice, atau mungkin yang berkaitan sama batuan beku nggak apa-apa? Enggak. Oke. Ya, kita coba lanjut ya ke batuan berikutnya. Ini saya clear. Ya, kita ke batuan sedimen. Ini kan dari kata sedimen ya. Sedimen itu endapan. Nah, jadi memang batuan yang terbentuk karena proses pengendapan. Ya, di sini juga sudah hadir, ada tambahan lagi nih, Wina Kumalasari. Oke, selamat datang Wina Kumalasari. Nanti kita pagi ini kita belajar geologi dulu ya dengan saya. Iya, Pak. Oke, ini kalau yang dari bubble yang lolos ke nasional, hanya kayaknya ternyata ada lagi. Cuman saya, Kak. Oke, ya. Ya semangat nanti untuk Nabila sama Wina ya, ini berarti persiapan ya buat tahun depan. Jadi tahun depan semoga bisa ngikutin jejaknya Gayatri untuk lolos ke tingkat nasional. Amin. Terima kasih, Kak. Ya, sip. Jadi batuan sedimen ya, batuan sedimen itu karena pengendapan ya. Batuan sedimen itu ada dua pembagian utama. Ada batuan sedimen yang klastik, ada batuan sedimen yang non-plastik. Mungkin Gayatri pernah dengar apa bedanya? Kalau mau sambil buka buku juga boleh. Buka buku atau searching-searching, googling juga boleh. Sambil buka-buka materi lagi, diingat-ingat. Plastik, non-plastik. Ya, jadi batuan sedimen itu, ya, plastik itu dari kata kelas, pecahan-pecahan batuan. Kalau non-plastik itu berarti ya tidak, bukan pecahan-pecahan gitu. Biasanya selama ini kalau kita belajar batuan sedimen itu, yang kita pelajari itu yang plastik biasanya. Nah, oke, coba kita bahas ya. Jadi kita mungkin bahas yang plastik dulu aja. Mungkin ini yang proses yang selama ini kita tahu ya, kalau kita bicara batuan sedimen itu batuan yang terbentuk karena sedimentasi. Nah, kalau yang plastik itu ada prosesnya, ada proses pembentukan. Nah, kalau yang plastik itu dia
berasal dari pecahan batuan sebelumnya. Jadi klastik itu dari kata clash, bahasa Inggrisnya itu clash. Clash itu pecahan-pecahan. Maksudnya gimana? Jadi kalau batuan sedimen, itu pasti ada batuan asalnya. Pasti ada batuan asal. Batuan asal itu bisa batuan apapun. Bisa beku, bisa sedimen, bisa metamorf. Jadi misalkan di sini ada batuan beku ya. Ini batuan beku gitu. Jadi suatu tempat, tapi batuannya batuan beku gitu. Nah, batuan beku itu, ini kalau batuan di permukaan bumi ya. Kalau batuan di permukaan bumi, pasti dia akan terkena sebuah tenaga yang disebut sebagai eksogenik. Jadi misalkan kena hujan, kena panas matahari, ya gitu ya, kena hujan, kena matahari, kena angin, kena air gitu ya. Nah, itu eksogenik. Nah, ketika batuan itu di permukaan bumi, batuan itu akan terkena yang namanya pelapukan atau weathering. Ini lapuk, kena panas matahari ya, di siang hari gitu ya, kena panas, kemudian pas hujan dia terkena air hujan gitu, lama-lama dia lapuk. Kalau lapuk itu dia tidak segar lagi, udah berubah bentuk, berubah komposisi kimia gitu, lapuk. Kalau di sekitar kita lapuk itu ya batuan itu jadi agak kecoklatan, agak ke kuning-kuningan gitu. Itu lapuk. Nah, ketika dia lapuk, dia misalkan dia retak-retak atau kemudian dia agak sedikit berlubang-lubang, nah itu dia lapuk gitu. Misalkan dia retak-retak gitu, batuannya dia retak-retak. Nah, lama-lama dia retak-retak, lama-lama dia hancur gitu. Nah, nanti batuan nanti akan terbentuk hancuran-hancuran gitu. Maksudnya dia lepas dari batuan asalnya gitu. Jadi retak kan, retak, kemudian dia hancur gitu, lepas dari batuan asalnya. Nah, ketika dia lepas dari batuan asalnya ini, itu kita sebut dengan nama erosi. Setelah dia lapuk, dia tererosi. Nah, pecahan-pecahan ini yang kita sebut dengan nama clash. Nah, nanti pecahan-pecahan ini dia bisa terbawa ke tempat lain. Ke bawah ke tempat lain gitu. Ke bawah sama apa? Ke bawah sama, bisa ke bawah sama air, ke bawah sama angin, atau agen-agen eksogenik lain. Nah, mungkin pernah dengar ya, agen eksogenik yang membawa material, bisa air, bisa angin, bisa es gitu ya. Tapi di bumi kita yang paling intensif itu air. Nah, itu perpindahannya itu kita sebut dengan nama transportasi, prosesnya. Pindah ke tempat lain. Dia pindah tuh di bawah air, pindah ke tempat lain materialnya. Nanti di suatu tempat, materialnya kemudian bakal terkumpul, misalkan terbawa di sini ya, terbawa, ntar dia bakal dibawa sampai sini. Ntar di sini kemudian bisa diendapkan. Diendapkan. Itu prosesnya kita sebut dengan nama pengendapan alias sedimentasi. Pengendapan. Atau nama lainnya deposisi, sama. Nah, nanti pengendapan ini kan material yang dari sini ya, di bawah sini kan mengendap di sini. Ini materialnya kita sebut dengan nama sedimen. Jadi sedimen itu endapan. Nah, tapi sedimen itu dia bukan batuan. Dia baru berupa endapan material aja, masih lunak-lunak gitu. Kalau kita ke sungai, itu kan ada endapan-endapan. Nah, itu sedimen namanya. Nah, supaya dia bisa berubah jadi batuan sedimen, dia harus mengalami satu proses lagi yang disebut sebagai litifikasi. Mungkin pernah dengar juga. Ini litifikasi itu pembatuan, mengeras jadi batuan yang disebut dengan nama batuan sedimen. Jadi kalau sedimen ini mengeras, berubah jadi batuan sedimen. Nah, proses yang kita lihat ya dari pelapukan, erosi, transportasi, sedimentasi, sampai litifikasi itu adalah proses pembentukan batuan sedimen yang klastik. Jadi kalau klastik itu dari kata clash. Jadi dia berasal dari pecahan-pecahan batuan sebelumnya.
Jadi ada batuan asal. Batuan asal di sini bisa batuan beku, bisa metamorf, bahkan di sini juga bisa sedimen. Batuan sedimen, lapuk, erosi, ke bawah ke tempat lain, mengendap jadi batuan sedimen yang baru, bisa. Sedimen, membentuk sedimen lagi, bisa. Atau beku, jadi sedimen. Atau metamorf, jadi sedimen. Lewat proses ini. Nah, kalau batuan sedimen yang klastik itu nanti ada beberapa contohnya. Mungkin Gayatri bisa nyebutin apa contohnya? Pasti pernah dengar, nih. Batuan konglomerat bereaksi. Ya, betul. Konglomerat bereaksi, ada lagi mungkin? Ya, selain konglomerat bereaksi nanti ada batu pasir, ada batu lempung, batu lanau gitu. Nah, oke, ini saya save dulu, nanti akan saya kirim ke panitia, jadi nanti bisa didapat gambarnya, atau mungkin saya share di kolom chat ya, bisa juga nanti sebelum kita selesai. Nah, sebelum kita ke non plastik ya, ini tadi kayak tadi nyebut ada batu ada konglomerat gitu ya, ada bereaksi gitu ya. Nah, itu contoh batuan sedimen yang klasik. Nah, kalau batuan sedimen klasik itu nanti nama batuannya itu diklasifikasikan itu berdasarkan ukuran butirnya. Jadi kalau di batuan sedimen itu material penyusunnya kita sebut butir. Kalau di batuan beku kita sebut mineral. Nah, jadi kita akan coba lihat pembagian dari batuan sedimen yang klasik ya. Pembagian batuan sedimen yang klasik. Tadi saya sebut kalau batuan sedimen plastik itu pembagiannya berdasarkan ukuran butir. Nah, ada satu skala yang nanti membagi ukuran butir pada batuan sedimen. Pernah dengar nggak nama skalanya? Skala ukuran butir pada batuan sedimen. Belum, Kak. Skala Wentworth. Yang ini belum pernah dengar? Ya, jadi skala Wentworth itu skala ukuran butir pada batuan sedimen. Nanti batuan sedimen klasik itu namanya diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir ini. Nah, kita akan coba lihat ya ukuran butir apa saja yang di dalam skala Wentworth ini. Nah, kalau ukuran butir ya pada batuan sedimen itu ada ukuran butir yang paling kecil. Paling kecil itu adalah ukuran butir lempung. Itu ukuran butir yang paling kecil dari sedimen. Lempung itu dia ukuran butirnya itu kurang dari 1/256 mm. Butir lempung. Kemudian ini paling kecil, paling kecil. Di atasnya lempung itu ada ukuran butir namanya lanau. Lanau itu ukuran butirnya 1/16 sampai 1/256 mm. Kemudian di atasnya lanau itu ada pasir. Pasir itu 2 sampai 1/16 mm. Jadi kalau kita sering dengar pasir, lempung, lanau itu sebenarnya itu ukuran. Jadi ukuran pasir, ukuran lempung, ukuran lanau, bukan nama benda. Cuma kalau di sekitar kita di masyarakat itu salah pengertian lah. Jadi di sungai itu pasir, di
Laut itu kalau di pantai itu pasir gitu ya. Pasir itu bukan barang, tapi ukuran butir itu. Jadi barang itu bisa berukuran butir pasir, bisa berukuran butir lempung, tergantung ukurannya. Barangnya bisa sama gitu. Nah itu jadi ini ukuran butir ya. Kalau dalam bahasa Inggris pasir itu sand ya. Lanau itu silt, lempung itu clay. Nah, di atasnya pasir itu ada ukuran butir namanya gravel. Ini belum ada bahasa Indonesianya, jadi kita masih pakai kata gravel. Nah, gravel itu terdiri dari 4 ukuran. Jadi gravel terdiri dari 4 ukuran. Yang paling bawah itu kerikil atau granul. Kemudian di atas kerikil ada krakal. Ya, kalau mungkin pernah dengar, krakal itu pebble. Di atas krakal itu ada berangkal. Berangkal itu cobble. Di atas berangkal itu ada bongkah atau boulder. Kerikil, krakal, berangkal, bongkah. Itu ukuran gravel. Ini bahasa Indonesia-nya, ini bahasa Inggrisnya. Nah, kalau ukuran ya, kerikil itu 4-2 mm, krakal itu 64-4 mm, berangkal itu 256-64 mm, bongkah itu lebih dari 256 mm. Nah, itulah ukuran butir pada batuan sedimen plastik. Nah, tadi kaitannya sama nama batuan sedimen ya. Jadi nanti ini menentukan nama. Jadi ukuran butir ini menentukan nama dari batuan sedimen yang plastik. Kalau saya bikin tabel gini. Nah, nanti batuan sedimen yang berukuran butir itu gravel, itu ada 2 contohnya. Ada konglomerat, ada breksi yang tadi disebutin Gayatri. Jadi kalau konglomerat dan breksi itu ukuran butirnya gravel. Bisa ukuran butir bongkah, bisa kerikil, bisa berangkal, bisa atau campuran-campuran ini. Yang penting dia gravel. Nah, kalau bedanya ya, jadi kalau konglomerat sama breksi itu ukuran butirnya sama. Bedanya di mana? Bedanya di bentuk butir. Kalau konglomerat dia butirannya dia membulat-membulat ya, membundar-membundar. Kalau breksi, dia ukuran butirnya meruncing, tajam-tajam meruncing. Jadi bedanya di bentuk butir. Kalau ukurannya sama. Nah, terus kalau batuan sedimen dia berukuran butir pasir, nama batuannya jadi batu pasir atau sandstone. Terus kalau dia berukuran butir lanau, kita sebut batu lanau atau siltstone. Kalau dia berukuran butir lempung, maka disebut batu lempung atau claystone. Nah, itu dia nama-nama batuan sedimen plastik. Ada pertanyaan?
Nah, itu ya. Sudah, kalau semisal kita lihat nih, tadi kan ada ukuran butir lama dan lempung ya. Gayatri pernah dengar nggak ada namanya sel? Tulisannya begini, tulisannya sel gini, SHALE. Pernah dengar? Pernah, Kak. Ya. Nah, sel itu juga sedimen plastik. Nah, cuma sel itu di sini. Sel itu gini, kebetulan kalau ukuran butir lempung dan lanau, itu ukuran butirnya kita sebut dengan nama mat ya, atau lumpur. Jadi ada ukuran butir yang kalau kita nyebut lanau sama lempung, itu mereka berdua kita sebut sebagai lumpur. Nah, nanti lumpur, nama batuannya itu sel. Jadi ada batuan yang dia berukuran butir itu bisa campuran ya, campuran lempung lanau itu kita sebut dengan sel. Tapi kalau kita udah tahu, oh itu lempung nih ukuran butirnya, berarti dia batu lempung. Oh itu ukuran butirnya lanau, berarti itu batu lanau. Kalau misalkan kita nggak yakin ini ukuran butirnya apa, kita sebut dengan nama sel. Gitu. Oke, ini adalah batuan sedimen plastik ya, plastik. Nah, ini saya save. Nah, tadi kan plastik ya. Jadi kalau plastik itu ya ada ini ya, ada beberapa contoh ini. Dan kalau plastik itu tadi kita lihat ada proses, ada pelapukan, erosi, transportasi, sampai pengendapan, sampai pembatuan, nitrifikasi. Nah itu yang plastik. Kalau yang non plastik gimana? Kalau batuan sedimen yang non plastik itu tidak berasal dari pecahan batuan sebelumnya. Jadi tidak ada batuan asal. Kalau non plastik itu dia dari proses-proses kimiawi, biokimiawi gitu. Jadi prosesnya itu kimiawi. Misalkan contoh ya, misalkan salah satu contoh batuan sedimen itu yang non plastik ya. Ada beberapa contoh. Itu pertama kita punya batuan sedimen organik. Ini sebenarnya klasifikasinya sih, klasifikasi dari batuan sedimen non plastik. Ada yang disebut batuan sedimen organik. Ini contohnya batu bara. Jadi gimana caranya batu bara terbentuk? Mungkin Gayatri tahu. Batu bara dari hasil pengendapan tumbuhan yang berritu-ritu tahun. Betul, ya. Ya, jadi gampangnya dulu ada tumbuhan-tumbuhan ya, pohon-pohonan itu banyak ya hidup di masa lalu. Nanti kemudian tumbuh-tumbuh ini kan nanti kemudian dia bisa mati itu. Pas dia mati, nanti di dalam tubuhnya itu terurai gitu ya. Dia mati ya, mati di sini. Kemudian tubuhnya kan terurai nih di tanah ya, di atas tanah ternyata terurai. Nanti ketika dia terurai, nanti ada salah satu unsur kimia namanya karbon. C itu karbon. Dia nggak ikut terurai. Dia akan mengendap itu di dalam tanah. Dalam waktu yang sangat lama kan lama-lama banyak sekali karbon mengendap ya karena pohon tumbuh mati gitu selama puluhan juta tahun gitu. Lama-lama karbonnya mengendap gitu banyak sekali. Ada banyak endapan karbon. Nah, endapan karbon yang banyak ini ngumpul kemudian dia berubah jadi batuan. Itulah batu bara. Jadi ya, iya dari pengendapan, tapi dari secara kimiawi ya ini biokimiawi lah gitu. Jadi hasil penguraian material karbonnya mengendap gitu. Nah itu kan berarti dia tidak berasal dari batuan sebelumnya. Tidak ada batuan asalnya. Nah itu non plastik. Ada lagi batuan sedimen non plastik ya. Ada yang disebut batuan sedimen kimiawi. Ini contohnya ada batu garam.
atau nama lainnya kita sebut dengan evaporit. Ini sebenarnya batu garam itu batuan, tapi terdiri dari mineral-mineral garam. Ya, mineral garam itu kita makan loh tiap hari. Ya, kalau kita makan asin tuh ya, itu ada garamnya. Itu mineral sebenarnya. Jadi kalau garam prosesnya gimana terbentuknya? Kok pernah tahu mungkin? Dari air laut. Air lautnya kira-kira diapain? Diendapin di daratan terus mengering. Ya, jadi ya itu cara bikin garam ya, secara tradisional seperti itu betul. Nah, aslinya garam itu terbentuknya begini. Air laut itu kan asin ya, asin. Kenapa asin? Karena mengandung unsur-unsur garam. Jadi ada unsur kimia terlarut dalam air laut gitu. Nah, unsur-unsur kimia itu banyak kalau di laut ya. Nah, di laut itu kemudian ada kayak pertemuan beberapa unsur ya, ada pertemuan beberapa unsur kimia. Jadi kalau di laut itu ada unsur namanya Na+. Ini berupa kation. Ini kalau misal di air laut ketemu sama Cl-, nanti dia akan bereaksi secara kimiawi berubah jadi NaCl. Na+ sama Cl- ini bentuknya dia ion, dia terlarut dalam air laut. Ketika dia bereaksi jadi NaCl, ini bentuknya jadi padat. Ini kalau kimia jadinya solid. Nah, padat. Nah, jadi hasil reaksi kimia ini membentuk NaCl yang padat. Ntar NaCl-nya ngendap gitu. Karena dia terbentuk ya di sini di laut. Kemudian dia nanti jatuh gitu, mengendap karena gravitasi gitu. Mengendap di dasarnya gitu. Lama-lama jadi banyak. Ini endapan-endapan garam NaCl. Lama-lama dia mengendap, kemudian membatu. Jadilah batu garam. Jadi batu garam itu yang isinya mineral-mineral garam ini, NaCl. Ya kan kalau begini kan dia reaksi kimiawi ya, bukan berasal dari batuan sebelumnya. Itu non-plastik. Ada lagi sebenarnya contoh yang kimiawi, itu ada batuan sedimen silika. Nah, kalau ini dia pengendapan, tapi pengendapan silika. Mungkin pernah dengar batu rijang atau cert. Nah, itu juga di laut gitu. Tapi kemudian yang mengendap, misalkan di laut ya, di laut, dalam air laut. Nah, tapi yang mengendap itu adalah kandungan silikat gitu. Jadi di laut itu banyak sekali silikat-silikat gitu, Si gitu. Di dalam air laut, mereka kemudian mengendap. Endapan silikat. Ntar jadi batu rijang. Ada lagi sebenarnya, ini salah satu batuan sedimen yang terkenal, non-plastik yang terkenal. Nanti akan juga kayak kan ketemu di salah satu bentang alam. Batuan sedimen Kapur. Karbonat, ya. Karbonat kapur. Yang contohnya tadi disebut ya sama kayak batu kapur. Ada juga batu gamping. Ya, batu gamping, batu kapur itu. Jadi karbonat ya, ini juga di laut juga nih. Di laut juga. Jadi di laut gitu ya. Itu ada pengendapan, ada reaksi kimiawi. Reaksi kimiawi antara apa dengan apa? Jadi reaksi kimiawi itu antara Ca2+ ketemu sama CO3 2-. Ntar dia jadi CaCO3. Ini kalau di dalam mineral disebutnya kalsit. Jadi Ca2+ sama CO3 ini dia ion terlarut dalam air laut. Ketika mereka bereaksi membentuk CaCO3, CaCO3-nya itu dia padat, ya. Padat, solid, ya, es solid. Udah dia mengendap gitu. Nah, mengendap, makin banyak, terbentuklah batuan.
sedimen karbonat, batu gamping. Ini yang nanti kemudian dalam jumlah yang besar, kemudian dia misalkan batu gampingnya, misalkan dia terangkat ke permukaan ya, ada epirogenesa gitu, terangkat ke permukaan, jadi daratan gitu, kemudian daratannya banyak batu gampingnya gitu. Kemudian terjadi pelarutan-pelarutan, nanti jadi bentang alam khas. Nah itu yang non pasti. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Kak. Oke, ya kita masih ada waktu sedikit lagi ya, kita bahas satu lagi yaitu batuan metamorf. Metamorf ini batuan sedimen yang ya ini batuan sedimen yang apa namanya termasuk sebentar. Nah, ya jadi metamorf itu termasuk batuan sedimen, termasuk batuan yang agak unik juga. Kenapa? Karena batuan sedimen, batuan metamorf itu dia ada batuan asal. Jadi kan batuan metamorf itu kan karena metamorfisme ya. Metamorfisme ini perubahan dari fisiknya berubah, kimiawinya berubah gitu. Jadi ini berubah semua. Nah, kalau batuan metamorf itu harus ada batuan asal. Batuan asal terkena metamorfisme baru kemudian berubah jadi batuan metamorf. Nah, batuan asal dari batuan metamorf itu bisa apa saja. Beku bisa, beku jadi metamorf bisa. Sedimen juga bisa, jadi sedimen jadi metamorf bisa. Atau bahkan metamorf itu sendiri. Jadi batuan metamorf berubah jadi metamorf lagi juga bisa. Nah, supaya bisa terbentuk metamorfisme itu ada syarat. Ada syarat. Ada penyebabnya. Jadi penyebab terjadinya metamorfisme itu kalau yang paling utama itu adalah temperatur. Jadi batuan asal itu terkena temperatur yang sangat tinggi. Kemudian apalagi selain temperatur? Tekanan. Tekanan, betul ya. Jadi terkena tekanan sangat tinggi. Ada yang ketiga sebenarnya, tapi ini jarang disebutkan. Tapi sebenarnya bisa terbentuk metamorfisme karena fluida. Tapi memang yang paling utama temperatur dan tekanan. Nah, kalau kita bicara metamorf ya itu ada derajat-derajatnya. Gayatri pernah dengar istilah foliasi? Belum, Kak. Belum. Oke. Ya. Jadi kalau batuan metamorf itu ada dua klasifikasi. Ada dua klasifikasi utama. Ada batuan metamorf yang berfoliasi, ada batuan metamorf yang tidak berfoliasi. Foliasi itu apa? Foliasi itu adalah penjajaran mineral. Penjajaran mineral. Jadi apa namanya? Mungkin saya buat tunjukkan contoh ya. Oke, saya tunjukkan contohnya. Semoga ada gambarnya ya.
Nah, nah ini ya. Jadi foliasi itu apa? Jadi foliasi itu penjajaran mineral. Ini sebenarnya contoh batuan metamorf yang berfoliasi ya. Jadi foliasi itu ini. Ini misalkan contoh yang paling kelihatan, gneiss. Jadi ini batuan metamorf namanya gneiss. Ini kalau kita lihat ya, itu ada kayak orientasi arah gitu ya. Orientasi arah tuh jadi mungkin kalau kita lihat ini kayak dia kayak bergaris-garis ya, seperti bergaris-garis. Jadi seperti seolah-olah bergaris-garis. Itu namanya foliasi. Jadi yang seperti seolah bergaris-garis ini itu karena mineral berjejer. Jadi ya, apa berjejer seperti sebuah garis-garis gitu. Nah, itu namanya foliasi. Nah, ini sebenarnya dari slide Philip Sekis, dari sini dia semuanya batuan metamorf yang foliasi. Cuma memang dari semua ini yang paling kelihatan foliasinya itu yang gneiss. Slide itu ada tapi nggak terlalu kelihatan ya kalau digambar. Philip juga ada tapi nggak terlalu kelihatan kalau digambar. Yang paling kelihatan itu gneiss. Jadi kalau batuan metamorf yang foliasi itu contohnya adalah slide Philip Sekis gneiss. Nah, gitu ya. Ya, jadi contohnya tadi ada slide. Ini contoh nama batuannya. Philip, jadi kalau dalam bahasa Indonesia tulisannya begini, Philip. Sekis, kalau dalam bahasa Indonesia begini, sekis. Kemudian gneiss. Nah, kalau batuan metamorf yang berfoliasi itu disebabkan karena metamorfismenya itu disebabkan karena dominannya tekanan. Jadi karena dia kena tekanan yang sangat tinggi. Jadi kalau batuan asal kena tekanan yang sangat tinggi itu lebih akan membentuk batuan metamorf yang foliasi. Nah, kalau batuan metamorf yang non foliasi itu nanti dia dominannya itu karena temperatur. Jadi karena terkena panas yang sangat tinggi. Nah, mungkin sambil saya langsung tuliskan ya contohnya ya. Contoh metamorf yang non foliasi itu ada, kalau pernah dengar itu ada marmer, yang paling terkenal marmer. Mungkin pernah dengar juga metakonglomerat. Metakonglomerat. Mungkin pernah dengar juga, sebentar. Batu hijau atau greenstone. Mungkin pernah dengar juga ini juga terkenal nih kuarsit. Nah, itu contoh batuan metamorf yang non foliasi, yang dia metamorfismenya karena temperatur yang tinggi. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, oke. Ya, sebenarnya kalau kita mau cerita geologi ya, batuan aja itu ya, sebenarnya kita 1,5 jam itu kurang cukup ya untuk belajar semua ya. Setelah ini kan ada sesi lagi ya, kalau nggak salah jadwalnya sama Kak Adeli. Sebentar, saya lihat di jadwal itu ya sama ada Pak Rahendra ya. Oke, nanti jam 10.30. Ya, oke. Jadi kita mungkin sampai di sini ya. Nanti ada istirahat sekitar 1/2 jam. Nanti yang lain semuanya bisa istirahat selama 1/2 jam gitu. Ya, ini tadi selain Gayatri juga ada Nabila, ada Wina, ada Sel ya. Oke, ada 4 orang. Ya, untuk pagi ini, untuk geologi mungkin saya cukupkan ya, karena sudah jam 10. Kalian bisa istirahat 1/2 jam, nanti 10:30 sesi lagi sama Kak Rahendra ya. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya di sesi yang lain, mungkin di materi yang lain. Semoga ini bermanfaat ya buat kalian yang dipelajari hari ini. Mungkin sebelum saya tutup,
Saya akan coba share ya foto yang tadi. Jadi coret-coretan tadi, atau ada yang belum sempat untuk nyatet. Oke, ini saya share. Nah, oke itu ya. Saya bisa download coretan papan tulis yang tadi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain ya. Salam semangat selalu. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zainal. Oke, adik-adik boleh istirahat terlebih dahulu ya. Nanti kembali lagi ke roomnya dan kita akan belajar bersama pembina yang lain yaitu Kak Rahindra. Oke, selamat istirahat. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi jam 10.30 ya.